Pemirsa, akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan masih dalam 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan huntara. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Sejumlah relawan berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang di Aceh. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Bukit Linteng, Aceh Utara. Para relawan mencoba membantu anak-anak merasa aman, tenang, dan mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan psikologis para korban. Ratusan anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat menjalani trauma healing. Kegiatan ini dilakukan guna mengembalikan semangat anak pasca banjir bandang yang mereka alami. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Dengan adanya trauma healing ini, diharapkan anak-anak korban banjir bandang ini dapat kembali bersemangat menjalani hidup mereka seperti sedia kala. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pini, Gayo Lues, Aceh masih terisolasi. Petugas harus menempuh medan berat untuk mengantarkan sembako untuk warga di sana. Beginilah kondisi jalan menuju 9 desa di Kecamatan Pining, Gayo Lues, Aceh. Longsoran tanah masih menutupi sebagian besar jalan. Tak hanya itu, di sejumlah titik jalanan rusak parah. Warga di Desa Gajah, Uring, Papela, Pintu Rime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, dan Lesten harus berjalan jauh untuk mengambil bantuan. Kadang-kadang lebih 6 jam. Kalau di sini mau sampai jam 10. Berarti sekitar 12 jam ada perjalanan, Pak. Ya, kadang-kadang ada seminggu sekali ada helikopter. Kalau Indomie 3 bungkus orang. Itu mencukupi nggak kira-kira? Ya. Udah, Bang. Ini udah, Bang. Petugas pun terus berusaha menembus jalan ini. Sulitnya akses jalan tak menghentikan langkah petugas untuk mengantarkan bantuan. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, pasca banjir akibat meluapnya Sungai Rajadana yang menerjang wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, gudang makanan supermarket porak-poranda. Bahkan 19 motor karyawan hilang dan 4 diantaranya ditemukan hancur usai tersapu arus banjir. Gudang Surya jebol tuh. Tambah bahaya air masuk. Banjir akibat luapan Sungai Rajadana menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, sebagian barang di area gudang makanan supermarket hanyut terbawa derasnya arus banjir. Tak terkecuali, 19 motor karyawan hilang terbawa arus banjir. Pasca banjir bandang menerjang kawasan ini, sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan lumpur yang mengendap di area gudang makanan setebal lebih dari 10 cm. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Kondisi terparah dialami Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tengah Tani. Bahan-bahan dari gudang Surya ya seperti makanan-makanan itu terbawa hanyut sehingga memang belum diketahui berapa taksiran kerugian. Sampai saat ini sudah motor sudah berapa? Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Meski saat ini hampir seluruh daerah sudah dipastikan surut, namun potensi bencana masih tinggi mengingat curah hujan yang tinggi baik di Cirebon maupun Hulu, Kabupaten Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Bicara surat, percuma pada surat. Ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan mas juga ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak macet hingga 3 km dari exit tol Ciawi hingga Megamendung. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.